Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tiba-tiba sidak ke kantor pusat Bank Negara Indonesia (BNI) di Jakarta Pusat. Kedatangan Purbaya mengejutkan jajaran direksi yang sedang rapat rutin. Didampingi beberapa staf Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa langsung masuk ke gedung utama BNI. Purbaya langsung menuju lantai 30 tempat jajaran direksi tengah rapat rutin. Purbaya pun mengikuti rapat internal tersebut selama kurang lebih 1 jam. Purbaya mengaku sengaja datang untuk melihat langsung pola kerja direksi Bank BUMN, terutama terkait dengan pengelolaan dana pemerintah 200 triliun yang ditempatkan di 5 bank BUMN. BNI sendiri mendapatkan 55 triliun rupiah. Sebelumnya Purbaya mengingatkan Bank BUMN untuk segera menyalurkan kredit produktif untuk mendorong perekonomian. Penolakan program makan bergizi gratis datang dari sejumlah orang tua murid, salah satunya perwakilan dari Sekolah Elit Al-Izzah, Kota Serang, Banten. Maaf, anak-anak sebagian besar anak Al-Izzah, supirnya satu-satu. Kalau kumpul wali murid rata-rata Pajero, Fortuner, 700 juta. Perwakilan wali murid dari Sekolah Elit Al-Izzah, Kota Serang, Banten menolak keras program makanan bergizi gratis bagi putra-putri mereka. Mereka meminta agar yayasan tidak asal membuka dapur MBG di sekolah, karena wali murid menilai MBG seharusnya diberikan untuk murid kurang mampu. Sementara murid-murid di sekolah ini sebagian besar dinilai mampu karena memiliki mobil mewah. Suasana hikmat ibadah di Musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur berubah duka. Bangunan musola tiba-tiba ambruk dan menimpa ratusan santri di lantai 1. 3 orang meninggal dan lebih dari 80 lainnya luka-luka. Inilah kondisi musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo yang ambruk Senin sore kemarin. Proyek bangunan dakcor di lantai 2 runtuh diduga akibat fondasi kurang kokoh. Dak beton menimpa ratusan santri yang tengah sholat asar berjamaah di lantai 1. Hingga pagi tadi 3 orang santri dinyatakan meninggal dunia. Sementara lebih dari 80 orang, 80 siswa dievakuasi dari runtuhan bangunan dan dilarikan ke 3 rumah sakit di Sidoarjo. Hingga saat ini masih ada beberapa santri terjebak di bawah reruntuhan bangunan dan belum berhasil dievakuasi. Tim SAR berkejaran dengan waktu untuk menyelamatkan santri yang terjebak reruntuhan bangunan. Umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepit ya? Haikal? Ya, Kamu yang sakit apa, Nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajes dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya. Sebuah kios laundry di Ciracas, Jakarta Timur terbakar Selasa siang. Penyebabnya diduga berasal dari gas mesin laundry. Kobaran api cepat membakar kios laundry di Jalan Penganten Ali, Ciracas, Jakarta Timur pagi tadi. Percikan api juga terlihat dari kabel listrik dan membuat pedagang panik hingga berupaya melokalisir api dengan alat seadanya. Api yang tak kunjung reda membuat petugas damkar diterjunkan ke lokasi untuk melokalisir api. Menurut pemilik kios, api pertama kali muncul dari gas mesin laundry yang tengah dinyalakan, kemudian menyambar ke bahan yang mudah terbakar yang berada di atasnya. Setelah menerjunkan 4 unit mobil, api bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung korban kebakaran di Taman Sari, Jakarta Barat. Pramono mendatangi posko kesehatan dan dapur umum. Gubernur Pramono Anung menyapa korban kebakaran sekaligus memantau puing-puing bangunan bekas kebakaran Taman Sari, Jakarta Barat. Pramono mendengar langsung keluh kesah warga yang rumahnya hangus terbakar. Sebelumnya, Minggu siang, kebakaran hebat melanda sekitar 400 rumah warga di Taman Sari. Sebanyak 320 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan 7 warga terluka. Kerasnya kehidupan Jakarta dirasakan seorang nenek di Jati Padang, Jakarta Selatan. Tak sanggup melihat gubuk triplek yang ia tempati nyaris roboh, sang nenek menangis meminta tolong kepada tetangga. Kenapa sih, kenapa?
Cerita nenek Sugiem di saat hujan deras yang itu mengagetkan warga Kelurahan Jati Padang, Jakarta. Ia menangis pilu meminta tolong karena rumahnya yang terbuat dari triplek dan seng bekas nyaris roboh diterpa hujan. Lubang-lubang di atap membuat tetesan hujan terus membanjiri seisi rumah. Panci usang dan tempat tidur reot yang basah ditetesi hujan menjadi saksi pahitnya kehidupan nenek Sugiem. Selama 20 tahun tinggal di Jakarta, nenek Sugiem belum bisa merasakan hidup dalam rumah yang layak huni. Jangankan untuk membeli rumah, bahkan untuk menyewa sepetak kamar kos, nenek Sugiem belum mampu. Saat ini ia mendirikan gubuk sederhana di atas lahan milik orang lain. Namun, sang nenek tetap berharap suatu saat bisa merasakan nyamannya tidur di atas kasur kering dan makanan hangat di meja makan sendiri. Data Badan Pusat Statistik atau BPS tingkat kemiskinan di Jakarta per Maret 2025 mencapai 4,28%, naik dari 4,14% pada September 2024. Pemprov Jakarta mengandalkan sejumlah jurus menekan kemiskinan, mulai dari pembagian bansos, menekan kenaikan harga pangan, penciptaan lapangan kerja, dan mempermudah akses hunian dasar. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Sempat geger karena pekerja wajib ikut tapera hingga memunculkan pro kontra, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan membatalkan Undang-Undang Tapera sehingga pekerja tidak diwajibkan mengikuti tabungan perumahan dari pemerintah. Setelah melakukan serangkaian uji materi, Mahkamah Konstitusi atau MK akhirnya mengabulkan dan membatalkan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Hakim MK Saldi Isra mengatakan istilah tabungan dalam program Tapera menimbulkan banyak persoalan bagi pihak yang terdampak, dalam hal ini pekerja. Saldi menilai ada unsur pemaksaan dalam undang-undang ini dengan meletakkan kata wajib sebagai peserta Tapera, sehingga secara konseptual tidak sesuai dengan karakteristik hakikat tabungan yang sesungguhnya. Sementara itu, usai keputusan MK muncul, Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. Karena undang-undang ini sebelumnya merupakan inisiatif Kementerian Teknis, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Sebelumnya UU Tapera digugat 11 serikat pekerja dan meminta Mahkamah Konstitusi menghapus kata wajib dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Tapera. Dan sebagai gantinya para penggugat meminta MK mengubah kata wajib menjadi dapat agar sifatnya berupa pilihan dan tidak memberatkan pekerja. Putusan MK ini juga menegaskan pekerja tak lagi terkait dengan UU Tapera. Sedangkan untuk kebijakan yang telah berjalan seperti kewajiban iuran untuk ASN, TNI, dan Polri, MK memberikan tenggat waktu 2 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan.